pertama-tama perjuangan abad pengen ngadakno, pengen punya tempat untuk dibuat ngaji Al-Quran atau pendidikan agama pertama-tama. Pada waktu itu di rumah Legowo itu sudah ada santri yang belajar di situ, termasuk guru-guru Al-Azhar. Alhamdulillah pada tahun 87 menemukan tanah di sini, yaitu tanah punya Pak Haji Amari. Itu dibantu oleh perjuangannya Pak Haji Farhan, tapi dengan syarat untuk didirikan pondok. Syaratnya gitu. Pada waktu proses pembangunan, Abah kan gak di sini, saya gak di sini, jadi minta bantuan Pak Haji Farhan untuk mengurusi semua konsumsi dan tukang-tukangnya. Tapi dulu itu namanya bukan Asafiyah. Mulai pertama ditempati itu namanya Raudhatut Talabah. Raudhatut Talabah. Kemudian beberapa tahun santri tambah banyak. Kemudian diadakan diniyah, itu Raudhatut Talabah diganti nama As-Safiyah. Sebagai sosok seorang ayah, Abah mempunyai sifat kasih sayang, bijaksana, dan disiplin. Kami bisa merasakan saat bersama beliau. Di satu saat, salah satu dari kami ada yang merasakan sakit. Di situ terlihat wajah susah dan wajah tidak tega dari raut muka wajah Abah. Kami selalu ditemani dan dihibur supaya tidak merasakan sakit tersebut. Di saat lain, ketika kami melakukan kesalahan, Abah tidak pernah memarahi langsung, akan tetapi kami didudukkan dan diberi wejangan serta omongan sedikit beberapa kata, tapi dari beberapa kata itu kami bisa menyadari akan kesalahan tersebut. Pendidikan yang paling menonjol dari sosok Abah adalah pendidikan disiplin. Disiplin dalam hal segala apapun. Abah selalu menganjurkan agar waktu itu digunakan dengan sebaik-baiknya, terutama waktu sholat. Ketika Abah akan melakukan sholat, selalu obrak-obrak anak-anaknya, dan di saat obrak-obrak itu pun anak-anaknya tidak ada yang berani membantah. Itulah sifat-sifat yang dimiliki, yang kami rasakan sebagai anak-anak beliau. Abah itu seorang guru, seorang kiai, seorang ayah yang multi talenta. Samping beliau cerdas di dalam hal agama, terutama kitab kuning, beliau mahir. Tapi juga beliau juga mengerti tentang hal-hal duniawi, ya. Seperti sebagaimana pondok waktu pembangunan pondok baru itu yang masang instalasi listrik itu Abah sendiri. Itu yang saya suka. Jadi multi talenta, tidak hanya sosok guru, sosok kiai, tapi juga semuanya bisa. Aku
Kemudian pesan apa yang sampai sekarang masih teringat tuh, ketika saya sampaikan kepada beliau, bagaimana kalau santri Asy-Syafi'iyah ini disuruh menghafalkan nahwu, imriti atau alfiyah. Tapi jawaban beliau, anak-anak jangan dipaksa menghafalkan. Sebab kalau nanti dipaksa menghafalkan, tidak kerasan di pondok ini malah semuanya rugi. Orang tua juga rugi, anaknya juga rugi. Sebab kalau tidak kerasan di pondok baca, nanti tidak dapat ilmu agama, atau ngekos juga tidak dapat apa-apa, malah membahayakan. Sebagaimana kaidah usul fikih, mala yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Jadi sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi meskipun mondok sementing mau jamaah, gelem ngaji, itu sudah baik menurut beliau. Jadi beliau itu pesannya gitu. Jadi jangan dipaksa menghafalkan. Yang penting kerasan di pondok, mau mondok, mau jamaah, mau ngaji, itu sudah baik anak sekarang. Romo Yai Maliki Syafi'i, beliau pribadi yang sangat sederhana bagi kalangan masyarakat bawah. Mungkin tanda-tanda kekiaiannya hampir tidak tampak. Beliau seperti orang biasa. Ketika ada acara yasinan, ada acara tahlilan, acara kampung lah, seakan-akan ketika beliau duduk dengan para masyarakat sekitar, tidak ada tanda kalau beliau itu tampil menjadi kiainya, bukan. Mulai nang kampung yo usahano iso kabeh najan didik-didik, pesannya apa ya itu, usahano iso kabeh najan didik-didik, contohnya kon ngimami iso, kon kiroah najan sederhana lagune ra penak-penak iso, dikon khutbah Jumat iso dikon kiroah, dikon mahal qiyam mimpin yasin tahlil iso. Dan memang itu yang diterapkan sampai sekarang di Pondok Syafi'iyah, latihan mimpin yasin tahlil dan lain-lain. Itu sebagai bentuk kita melanjutkan keinginan beliau supaya para santri ini besok ketika menjadi alumni terjun di masyarakat siap untuk benar-benar maju ke depan, membawa panji-panji santri yang membawa berkah untuk ummah. Syekhina wa murabbi ruhina al-mafullah Romo Kiai Maliki Syafi'i waktalipun saking Jatisari, rombongan wong sing seneng Pak Maliki Mondok Langitan iku ana sekitar 10 rombongan dijak nang Langitan. Marun ditarik nargawa, ya apa iso nargawa maneh? Ya Maliki dikawinno karo Pak Lekne Pak Farihan, jenenge Pak Farhan, namine Pak Farihan padha karo Farhan iki. Nah, marun dikawin dhewe Pak Yohana. Marwal Hana tambah oleh kekuatan keluarga Legowo, wong Legowo simpatisan. Tidak hanya yang tua, kalau muda juga itu senang. Warare ngene langgar ngarepe pondoke ya Dalmi Maliki. Iku nek wis nek pengajian sak Legowo ono kabeh. Sak Legowo iku ngajine sampai gak kamet langgar itu. Itu di masyarakat. Nek supaya subuh warare turu, Masya Allah, keramatnya Maliki. Oh jati cetang ini, buka lawang sing bagian tangi-tangi, sing dulu tangi beradas, atau lo beradas, kati cetang ini. Tapi nek Maliki tepak tindakan Surabaya, jenenge Kaji Baiti, masalah nangane arek-arek kebloki opo disiram uga dicentangi. Siram banyu teko kola dikebyoki sarung gol dicentangi. Tapi nek Maliki giras arek-arek pisan. Itulah kelebihnya Maliki di masyarakat, tidak hanya di kalangan masyarakat, kaum muda, bahkan kaum pendidikan yang Maliki disegani di Legowo.